Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Jemaat DSCM, dimanapun berada, yang saat ini mengikuti ibadah secara onsite di Gedung Pondok Daud, ataupun lewat YouTube channel Diaspora. Kita percaya Tuhan memimpin menyertai kita. Mari kami undang semua bangkit berdiri untuk bisa bersama-sama membaca ayat firman Tuhan di dalam Efesus 3, ayat 20 dan 21. 3, 2, 1. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Hati kami limpah dengan syukur, sebab besar kasih setia Tuhan memimpin menyertai kami kembali, sehingga saat ini kami boleh berhimpun. Kami rindu Tuhan menikmati hadirat-Mu dalam pujian penyembahan. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu mengurapi setiap kami, sehingga kami semua boleh mendapatkan kelegaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan. Kami yakin dan percaya Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus memimpin menguasai setiap kami, sehingga pelayanan ini boleh menyukakan hati Tuhan. Akhirnya hamba membuka ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan, mari kita katakan amin. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh ambil bagian dalam mempersiapkan generasi gereja, generasi bangsa. Melalui anak-anak kami ini Tuhan, yang percaya roh Allah ada di dalam mereka, sehingga mereka semuanya akan bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Diberkati dalam keluarga mereka, ayah ibu mereka dihormati, dan kami percaya ayah ibu mereka juga memimpin, menuntun langkah-langkah mereka ini di jalan yang benar, dan menjauhkan anak-anak kami dari pergaulan yang menyesatkan. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati anak-anak kami di sekolah mereka dengan prestasi yang luar biasa. Amin. Berkati guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, yang telah Kau berikan hati untuk merawat anak-anak kami, mendidik anak-anak kami, menuntun anak-anak kami menuju kepada kebenaran-Mu. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, anak-anak kami semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari pujikan pujian. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam,
ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Mari katakan sama-sama. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Saudara siap menerima lawatan Tuhan? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Mari buka hatimu dan katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah Tuhan, Yesus, di kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Mari katakan Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Mari katakan, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Oh, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Mari sembah Tuhan,
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan, terima urapan yang baru, terima urapan yang baru. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, terpujilah Yesus. Mari buka hatimu, sembah Tuhan. Mari nikmati hadiratnya, mari nikmati jamahan Tuhan. Yes. Sebab Dia hadir di tempat ini, saudara. Sebab Dia hadir. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Kau yang haus dan lapar akan Tuhan, minta Roh Kudus mencurahkan. Jamalah umatmu Tuhan, jamalah umatmu yang rindukan Engkau. Jamalah Roh Kudus, sembah Tuhan. Syaralalala ya syikaralalala. Setiap masalah Kau bebaskan. Kau pribadi yang hadir di tengah-tengah kami. Kau bukan pribadi yang jauh dari kami. Kiralah nama Yesus. Jemaat Tuhan, Tuhan itu layak disembah. Amin. Shikaralapa. Shikaralapa Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Engkau layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari biar jemaat saja katakan, ku mau memuji, ku selalu puji, ku mau menyembah. Dia senang disembah oleh setiap umat. Mari bawa pujianmu di hadapan Tuhan. Lebih lagi bisa, lebih lagi bisa. Sekali lagi mari katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sembah kemuliaan, sembah kemuliaan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak Tuhan. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat katakan, ku mau memujimu, ku selalu ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Amin. Dan setiap umat Tuhan yang percaya diberkati pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Dan kiranya anggur baru dicurahkan di tempat ini. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan belenggu dosa, belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Di tempat ini terjadi pemulihan, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak umat Tuhan, bagi serukan. Hey, saling memberkati saudara. Ya, umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi
sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Biar tempat ini terjadi kegerakan Allah. Amin. Amin. Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Yes. Umat Tuhan mengalami kegerakan Allah. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan ada gerakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Mari angkat kita bersama-sama. Katakan Hosana. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi, ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan Hosana. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Katakan Hosana. Hosana. Mari cepat. Hosana. 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 Semua. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi. Hosana. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Yang datang dalam nama Yesus. Yang datang dalam nama Yesus. Silakan saudara duduk. Roh Kudus hadir di tempat ini. Amin. Siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu atas gereja kami. Terima kasih Tuhan buat setiap karya-Mu di tempat ini Tuhan. Ku
Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Mari katakan sama-sama. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Ku rasakan kehadiran. Mari katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari buka hatimu, terima lawatan Tuhan. Mujizat terjadi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu. Jemaat yang rindu kuasa Tuhan terjadi dalam hidup, serukan pujian ini lebih lagi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami sembah Dia. Mari sembah Dia.
Berkata-katalah kepadanya. Kalau mau mengucap syukur, katakan mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau engkau kagum akan Tuhan, katakan, aku memujimu, aku bangga Tuhan kepadamu. Berkata-katalah saat. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Syukur. Kalau engkau ada permohonan juga katakan saat ini kepadanya. Sebab dialah penolong yang setia. Amin. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari semua umat Tuhan, dengan hati yang sungguh penuh rindu akan Tuhan, berkata-kata kepada Dia. Yang kagum katakan, aku kagum akan Engkau Tuhan. Yang bersyukur katakan, aku bersyukur kepadamu. Dengan ucapan bibir, karena Dia ada di tempat ini. Amin. Untuk itulah kita datang pagi hari ini, untuk menyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau baik, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Jesus. Mari yang sudah memperoleh karunia berbahasa roh, berbahasa roh saat ini. Berkata-katalah dengan bahasa akal budimu. Nyatakanlah semua isi hatimu saat ini kepada Tuhan. Tuhan menantikan apa yang ada dalam hatimu saat ini. Amin. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Ya Tuhan. Ya kasih Tuhan. Dan rahmat-Mu yang selalu Kau sediakan setiap pagi untuk memberikan kami kekuatan yang baru, pengharapan yang teguh ya Tuhan. Semua itu karena anugerah-Mu, semua itu karena kemurahan-Mu, semua itu karena kasih karunia-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami nyatakan rasa syukur kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kiranya semua itu sampai di hadapan-Mu sebagai dupa yang harum. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami siapkan hati kami untuk mendengar kembali isi hati-Mu. Yang akan menjadi petunjuk atas jalan yang harus kami tempuh. Karena perjalanan kami sedang berjalan menuju kepada kesempurnaan-Mu. Menuju kepada keserupaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Semua berkata mantap agak keras. Amin. Silakan duduk. Rupanya masih sungkan ya ngomong sama Tuhan ya. Ya. Takut atau sungkan atau malas. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Atau hari ke-10 dihitung sejak Dia naik ke surga. Ada apa dengan hari ini? Pentakosta. Itu satu peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Mengapa saya ajak saudara tadi sebenarnya berkata-kata kepada Tuhan. Saya percaya kalau Roh Allah itu bekerja dan saudara mengandalkan kuasa Roh itu, memberi kesempatan kepada Roh Allah bekerja dalam hidupmu, saya percaya kita tidak akan berdiam diri. Ya, karena hari ini adalah hari yang penting, di mana Roh Allah sebagaimana sudah dijanjikan pertama kepada para murid,
Jangan tinggalkan Yerusalem sebelum janji Bapa itu digenapi. Yang dimaksudkan dengan janji Bapa itu adalah pencurahan Roh Kudus. Apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal kedua itulah yang dinanti-nantikan oleh para murid di Yerusalem. Apa itu artinya? Roh Kudus yang dicurahkan berapa ribu tahun yang lalu itu, pertama adalah untuk mengingatkan manusia terhadap dosanya. Saudara yang kasih Tuhan, dan saya percaya ketika saudara ingat akan kesalahan, pelanggaran atau dosa, itu sebenarnya adalah Roh Allah bekerja di dalammu. Tetapi kalau kita sudah melanggar, kita sudah salah, kita tidak melakukan perintah Tuhan, tetapi kita tidak merasa salah atau melanggar, ya, artinya Roh Kudus tidak kau berikan kesempatan untuk menyadarkan dirimu. Yang berikutnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, nyata sekali bahwa Dia akan menuntun kita sebagai umat gembalaannya. Saya pernah sampaikan mengenali Yesus itu bukan hanya penebus, tetapi Dia adalah juga pengajarmu. Dia jugalah penuntun langkah-langkahmu. Jangan sampai saudara sebagai orang Kristen hanya bangga, aku telah ditebus Tuhan. Pelanggaranku sudah dilupakan seperti jauh timur dari barat. Demikianlah Tuhan melupakan dosa dan pelanggaranku. Bagus. Tetapi Tuhan tidak hanya berperan sebagai penebus melalui kematiannya di atas kayu salib, tetapi dia jugalah sebagai pengajar. Baik ketika Yesus ada di atas muka bumi ini, pelayanan pertama yang dia lakukan adalah dia mengajar para murid. Hal-hal yang prinsip sebagai seorang Kristen diajarkan pada Matius pasal 5. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-40. Baca kembali nanti. Untuk mengetahui apa sih yang diajarkan Tuhan sebagai pengikut Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Tetapi sebagaimana juga dinyatakan setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus diturunkan. Dia pernah berkata dalam Yohanes 14 bahwa aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Dia yang akan mengajar kamu. Baca selengkapnya Yohanes 14 ayat 1 sampai selesai itu. Jadi kita harus menempatkan Yesus Kristus itu bukan sekedar sebagai penebus dosa, lalu kita tidak mau diajar. Kita semua adalah murid Yesus. Siapa yang percaya itu adalah pengikut Yesus. Siapa yang menjadi pengikut Yesus, dialah menjadi murid Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ternyata dia tidak hanya sekedar mengajar lalu melepaskan saudara supaya saudara berjalan sendiri. Tidak. Dia jugalah yang menuntun saudara dan saya sampai hari ini. 28 Mei 2023. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus Kristus. Setiap dia pernah menyatakan dirinya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tetapi Roh Kudus akan menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu. Saya harus sampaikan kembali ini pengajaran yang prinsip sebagai seorang Kristen. Supaya jangan ada bagian yang hilang. Dia juga menuntun langkah kita. Sehingga setiap firman yang diberitakan itu sebenarnya adalah firman yang mendatangkan faidah, menjadi petunjuk atas jalan yang harus kami tempuh
Katakan amin. Artinya, mendengar firman bukan untuk dimengerti saja, tetapi mendengar firman supaya saudara dan saya menjalani kehidupan sesuai dengan firman-Nya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini yang harus kita dengar kembali. Di akhir zaman di mana saudara dan saya hidup dalam goncangan-goncangan yang luar biasa. Kesukaran-kesukaran yang tidak akan mereda, tetapi akan terus semakin meningkat. Dikatakan sebagai pencobaan-pencobaan yang sungguh berat sebenarnya bagi umat manusia. Yang sebenarnya menuntut saya dan saudara supaya bersungguh hati dalam kita mengiring Tuhan, mencari Dia, mencari wajah-Nya. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, sehingga Roh Kudus yang dicurahkan ini sebenarnya adalah penggenapan akan janjinya. Bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara, tidak akan meninggalkan saudara. Artinya saya mau katakan, jangan lagi engkau menjadi cemas, gelisah, khawatir dan takut. Apapun dan dimanapun engkau berada, Allah Emmanuel menyertai kita sekalian. Mari berikan tepuk tangan. Artinya mempunyai konsekuensi logis bagi kehidupan saya dan saudara untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Sebab meterai itu sudah diberikan bagi setiap saudara. Dia menyertai. Jadi apa saja yang kau pikirkan, apa saja yang kau katakan, apalagi apa yang kau kerjakan, Dia tahu. Bahkan bisa jadi mengetahui sebelum engkau melakukannya. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, sehingga sungguh ketika kemudian sampai kepada satu peristiwa yang penting, bukan hanya sekedar menyertai dan menuntun langkah-langkah saudara, sampailah saya dan saudara kepada Kisah 1 ayat 8 untuk soal Roh Kudus ini dicurahkan. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya sejak Roh Kudus dicurahkan, ada tugas dan tanggung jawab bagi orang yang percaya kepada Dia. Yang menyebut dirinya sebagai orang percaya, yang menyebut dirinya sebagai pengikut Yesus, apalagi yang menyebut dirinya sebagai murid-murid Yesus, ada tugas, tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik. Untuk memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang daripadanya kita menerima keselamatan, kecuali hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangannya aja ogah-ogahan, saudara. Apalagi mau menyatakan cinta kepada Tuhan. Sekali lagi saya minta, mungkin saya paksa, tepuk tangan yang lebih meriah. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, ini tugas kita sekarang. Kalau engkau selama ini masih mengaku sebagai orang percaya, sudah diampuni dosamu, bahkan selama ini engkau sudah menikmati kebaikan Tuhan, seperti yang saya sampaikan kemarin dalam doa puasa di tempat ini. Sudah menikmati dan menerima kuasa ilahi untuk saudara bisa mengambil bagian dari kodrat ilahi. Bukan lagi mengambil bagian sebagai manusia yang hidup di dunia, mengambil hal-hal yang duniawi, tetapi mengambil bagian dari kodrat ilahi. Maka saya percaya sudah akan berkata di hadapan Tuhan pagi hari ini, ini ya aku Tuhan, siap untuk engkau pakai. Amin. Jadi berangkat dari Kisah pasal 1 ayat 8 ini kita punya tugas, punya tanggung jawab. Saya sudah pernah sampaikan menjadi Kristen hari ini, tidak cukup saudara bangga bahwa saudara punya identitas baru. Tapi yang lebih penting lagi adalah ketika engkau menyadari bahwa engkau sudah punya identitas baru,
urutan berikutnya adalah Tuhan tuntut tanggung jawab. Namun sebelum ke sana saudaraku, mari saya akan bacakan kembali. Sebagaimana akulah jalan, kebenaran dan hidup. Di mana Tuhan Yesus kita tempatkan sebagai contoh kehidupan, sebagai teladan kehidupan. Yang bukan saja menjadi kebanggaan, tapi saya dan saudara harus menghidupi kehidupannya. Pernah sudah saya sampaikan berulang kali, karena ini sudah berapa puluh tahun yang lalu sudah saya buat bukunya lengkap setebal ini. Ada 7 perkara yang dialami oleh Yesus. Yaitu pertama, Yesus lahir sebagai manusia. Setiap orang percaya juga harus lahir baru. Seperti dinyatakan kepada Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3. Aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Sebab barang siapa tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lebih jauh dalam Yohanes pasal 3 itu, mungkin media bisa menayangkan atau sudah. Oke, bagus. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Pertanyaannya, pastikan saudara sekarang percaya sudah lahir baru. Yang lama sudah berlalu. Cara hidup yang lama sudah berlalu. Sebab yang baru sudah datang. Pastikan ini. Saudaraku yang baca terus lanjut 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ini logika ya. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Yesus tidak komentari tentang pernyataannya Nikodemus, tetapi dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. 6. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus. Dengan maksud ini saya beritakan kembali saudaraku, tidak ada lagi pertanyaan dan perjalanan mulai hari ini ke depan. Karena Tuhan mengasihi saudara. Jangan sampai saudara ini sudah separuh perjalanan atau 3/4 perjalanan, ternyata di ujungnya di sono ditolak. Selama masih ada berlaku anugerah, selama masih ada kasih karunia Tuhan, genapi semuanya itu. Hari ini. Amin. Jadi pertama, Yesus lahir sebagai manusia. Kita harus lahir kembali. Yang kedua, Yesus melayani. Dia pernah berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Setiap saudara dan saya yang percaya kepada Yesus harus membuktikan bahwa saudara tidak senang dilayani, tetapi saudara senang melayani. Yang senang melayani saja beri tepuk tangan. Yang ketiga, Yesus menyatakan kuasa Allah. Bukan saja 2 ikan 5 ketul roti dibuat mukjizat, memberikan makan 5.000 orang lebih. Tetapi Lazarus yang mati pun bangkit. Amin. Air diubah menjadi anggur. Dia menyatakan kuasanya. Yang sakit disembuhkan. Kepadamu juga, kepada saya dan saudara, Tuhan memberikan kuasa itu. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Yang keempat, Yesus menderita. Saudara sudah melakukan 1, 2, 3. Berarti 4 siap. Apa itu? Yesus menderita. Aku pun rela menderita karena iman. Aku pun rela menderita karena kebenaran.
Jadi kalau pas menderita, dikhianati orang, puji Tuhan. Jangan panggil pengacara. Bukan berarti saya tidak setuju dengan profesi pengacara, tapi saudara punya pengacara agung. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Relakan engkau dikhianati, relakan engkau merasa dirugikan. Itu bagian dari kehidupan murid Yesus. Saya berani mengatakan ini, saya terdorong untuk membuat itu, buku itu. Karena Tuhan izinkan saya alami semua itu. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, Yesus Tuhan. Setelah Yesus menderita, yang kelima adalah Yesus mati. Kita pun harus akan mati nanti. Mati secara fisik ini. Tapi selama perjalanan ini Tuhan mengendaki saudara dan saya harus mati dagingmu. Supaya roh hidup di dalammu. Jangan lagi hidup kedagingan. Jangan hidup oleh karena hal-hal yang duniawi. Tapi saudara sekarang ini harus hidup oleh hal-hal yang rohani. Amin. Sikap hidup saudara, cara hidup saudara, pandangan saudara dalam berpikir dan lain sebagainya, itu harus membuktikan saya dan saudara sudah lahir kembali dan bukan oleh hal-hal yang kita lihat, tapi semata-mata karena iman. Jadi harus mati. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Urutan berikutnya yang keenam adalah Yesus bangkit dan naik ke surga. Saya pun akan bangkit bersama dengan saudara dan naik ke surga mulia. Hidup yang kekal bersama dengan dia. 7 perkara, 6 perkara sudah digenapi. Tadi yang keenam itu kan bangkit dan naik ke surga. Yang ketujuh apa Yesus? Yesus akan datang kembali untuk kali yang kedua. Saya dan saudara sekarang ini mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Untuk kita akan juga naik ke surga mulia. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Maka sekarang perhatikan saudaraku pembacaan yang ingin saya bersama ajak saudara untuk menggenapi. Untuk supaya Roh Kudus itu bekerja di dalam diri saya. Yaitu ketika kita siap mengabarkan kabar baik. Ketika saya dan saudara siap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Sebagai orang yang tidak hanya bangga kepada identitas, tapi bangga dengan tanggung jawab. Dengan rendah hati saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan dari Matius 25. Saya membaca ayat 14, ayat yang genap. Saudara serentak membacanya, ayat yang ganjil. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 15, 1, 2, 3. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. 17. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah. Lalu menyembunyikan uang tuannya. 19. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 21.
22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. 23, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu. Dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 27, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. 29, bersama dengan saya 31, 23. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan. Tuhan kalau memberikan perintah itu sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan kemampuanmu. Sebagaimana yang sudah di awal tadi saya katakan, Roh Kudus sudah dicurahkan. Sebenarnya bekerja di dalam diri kita bukanlah kita. Sebagaimana pengakuan Yesus berulang kali, saudara bisa membaca dalam Injil Yohanes, bahwa apa yang aku katakan itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang mengutus aku. Demikian juga apa yang aku kerjakan bukan aku itu, tapi Dia yang ada dalam aku, yang bekerja di dalam aku. Demikian hal yang sama, saudara dan saya, ketika menerima firman, perintah, apa yang harus kita lakukan untuk kita kerjakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan selalu memberikan kepada saya dan saudara itu sesuai dengan kesanggupan kita, seukuran dengan kita. Seperti konsep 5-2-1 ini. Diberikan 5 kepada yang diukur sanggup melakukan 5. Diberikan 2 kepada dia yang sanggup melakukan 2. Diberikan 1 kepada dia yang sanggup melakukan 1. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Ini coba perlu kita renungkan. Jangan kita kemudian selama ini sudah berjalan menjadi orang Kristen, beribadah sudah, berdoa sudah, melayani sudah, tetapi tidak mengerti urutan kerjanya. Mau kemana kita ini? Dan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sebelum kita lakukan, kita tidak tahu. Saya tidak ingin saudara dalam kondisi seperti itu. Apalagi saudara berkata, ya sudahlah apa yang kita kerjakan sajalah. Hidup ini seperti mengalir, kayak aliran air saja. Ya kalau mengalir, aliran air. Nah kalau air itu mengalir ke selokan dan mandek di situ, apa jadinya? Karena Tuhan memberikan kepada kita, menciptakan kita sebagai manusia, diberikan free will, kebebasan, melakukan kehendak. Tetapi firman Tuhan kepada saya dan saudara, ada padaku mati, ada padaku berkat, ada padaku kutuk. Tetapi pilihlah berkat dan hidup. Amin. Kalaupun itu yang menentukan kita, tapi Tuhan masih menuntun saya dan saudara, pilihlah hidup, pilihlah berkat. Sekalipun ada kutuk dan mati.
Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, sekali lagi saya mengatakan ini saatnya kita mengerti bahwa kehidupan kita sebagai seorang Kristen ini punya tanggung jawab. Bukan hanya bangga-bangga dengan apa yang disebut dengan identitas. Aku sudah lahir baru, aku sudah bergereja di gereja ini, aku sudah menjadi diaken, aku sudah menjadi usher, aku sudah menjadi song leader, WL, pemusik, bla bla bla, pendoa dan sebagainya. Silakan, bagus itu semuanya. Tapi jangan berhenti hanya pengakuan. Jangan berhenti hanya suka pasang spanduk. Tuhan hari-hari ini sangat mendorong saya dan saudara untuk melakukan apa yang memang harus kita lakukan. Sekalipun itu perkara yang kecil. Karena yang kecil pun diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Mari berikan tepuk tangan. Maka saudaraku, catatan saya untuk saudara adalah tanggung jawab itulah kehidupan yang melekat. Tanggung jawab itulah kehidupan yang melekat. Bagi setiap orang yang percaya, bagaimana kita harus menjalani kehidupan dalam kerajaan surga. Tadi di awal pembacaan ya ayat 14 kan mengatakan hal kerajaan surga adalah seperti orang yang sedang mau pergi ke luar negeri dan memanggil hamba-hambanya. Bukankah firman Tuhan dalam Matius pasal 6, manusia dikuasai dengan kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, apa yang akan aku makan, apa yang aku minum, apa yang aku pakai dan lain sebagainya. Dikatakan dalam Matius 6 itu semuanya dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saya dan saudara mengenal Allah. Amin. Ayat 33, Matius 6:33 mengatakan, tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu, tidak saudara hanya sekedar aku butuh makan, aku butuh minum, aku butuh pakaian, aku butuh bayar uang sekolah anakku. Tapi ketika Tuhan mendapati saudara mencari kerajaan surga terlebih dahulu, amin, engkau tidak hanya sekedar apa yang kau makan, engkau tidak sekedar menerima apa yang kau minum, engkau tidak menerima saja apa yang kau pakai, tapi Tuhan menambahkan yang lain. Mari yang percaya berikan tepuk tangan. Apa yang dimaksud hal kerajaan surga itulah bukan soal tempat, tapi soal cara hidup kita yang dituntut oleh Tuhan. Saudara silakan mau bekerja sebagai apapun profesi yang sudah kau jalani selama ini. Bekerja sebagai apa? Profesi sebagai apa? Silakan. Tapi Tuhan mau supaya saudara mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kapan akan kedapatan saudara mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya? Ketika saudara diberikan tanggung jawab oleh Tuhan dan saudara kedapatan melakukan. Amin. Itu namanya saya adalah orang yang bertanggung jawab. Tidak seperti digambarkan dalam Alkitab kan. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memakai jubahnya wira-wiri. Datang ke tempat kebanyakan orang di pasar-pasar beteteng, ya, melaku rono, melaku rene, orang ngopo-ngopo. Itu kan dikecam sama Tuhan Yesus. Tuhan tidak mau saudara seperti itu. Ya, Tuhan mengendaki supaya saudara menyatakan tanggung jawab seperti yang dikatakan juga dalam bagian Matius pasal 5, 13-16. Kamulah garam dunia. Dimaksudkan engkau harus memberikan pengaruh kepada dunia. Bukan dunia mempengaruhi hidupmu. Tetapi kamulah terang dunia. Kalau ada orang menyalahkan pelita, tidak harus ditaruh di bawah gantang. Tapi ditaruh di atas kaki tiang. Supaya terangnya itu menerangi seisi rumah. Berdampak. Halo, Kristen berdampak. Orang percaya berdampak kepada yang lain. Mari berikan tepuk tangan. Jadi tanggung jawab itu melekat. Saudara tidak bisa mengatakan kalau saudara pergi dan ketinggalan tuh HP-mu, bahkan bisa Alkitabmu ketinggalan, itu bisa. Tapi tanggung jawab itu melekat, menyatu dengan kehidupan ini. Di mana saja saudara berada,
di rumah tangga, sudah bertanggung jawab sebagai seorang anggota keluarga, apalagi seorang bapak yang menjadi kepala rumah tangga, bertanggung jawab. Dimanapun kau ada. Melekat. Yang setuju berkata, amin. Sudah ini saya atau sana? Sana. Berarti saya belum. Setiap orang percaya yang telah ditebus melalui pengorbanannya di kayu salib, punya tanggung jawab dalam kehidupan ini. Dan tanggung jawab itu harus diterima sebagai anugerah. Bayangkan ada yang terima 5, ada yang terima 2, ada yang terima 1. Anugerah itu apa artinya? Itu diberikan oleh Dia yang berdaulat. Panjenengan itu dipilih untuk terima anugerah. Enggak, saya tidak ini, tapi saya berikan pada Pak Danu aja. Oh, tidak Bu Esti, tapi kepada yang lain. Itu anugerah. Di antara banyak orang, itu saudara dan saya yang dipilih untuk diberikan kepadamu tanggung jawab. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, besarnya apa yang kita terima, itu tetap namanya anugerah. Terima 5 anugerah, terima 2 anugerah, terima 1 anugerah. Sebab datangnya pemberian itu datang dari atas. Tidak bisa kita berkata, aku terima cuma 1, itu bukan anugerah. Yang 5 itu bisa berkata, itu anugerah. Tidak. Segala sesuatu yang kita terima dari atas, itu anugerah. Yang tidak engkau terima dari sesamamu. Tapi terima dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Setiap ya. Setiap orang percaya ibarat menerima kepercayaan tanggung jawab dalam konsep 521 menurut kesanggupannya untuk dikerjakan. Untuk dikerjakan itu bagian yang harus digarisbawahi. Jadi bukan setia ya, setiap orang percaya ibarat menerima kepercayaan dari tuannya, yaitu tanggung jawab 521. Apa bangganya saudara sebagai seorang direktur, CEO dan lain sebagainya. Mungkin mobilnya baru disediakan, jadi ini dapat fasilitas semuanya. Tetapi saudara tidak kerja. Hanya bangga-bangga untuk bagikan kartu namanya. Wih sekarang jadi CEO ya, jadi direktur utama ya. Jadi menteri ya, bahkan begitu. Jadi pembantu menteri ya. Wah luar biasa. Tapi orang ngopo-ngopo. Ya. Tuhan mengendaki supaya saudara menerima anugerah, menerima kepercayaan. Dan untuk dikerjakan. Amin. Ya mantap ya. Jadi jangan sampai mengatakan berapa saat yang lalu itu di luar sana, saya bukan di sini ya, bukan di gereja ini. Pak saya ini lulusan teologi ya Pak. Terus apa? Bapak minta saya supaya saya jadi aser. Saya sekolah itu enggak jadi aser Pak, jadi pengkhotbah. Oh jadi enggak mau melayani? Ya maaf Pak, nanti aja kalau sudah bagian saya di mimbar baru saya akan layani. Dan orang itu enggak pernah muncul lagi. Karena tidak akan pernah saya berikan kesempatan orang seperti itu. Konsepnya jelas. Kamu orang baik, setia dan dalam perkara yang kecil, maka aku akan berikan kepadamu perkara yang lebih besar. Dalam kesemuanya itu untuk mengukur perkara ini adalah ada 2 hal yang penting, yaitu adakah saudara kedapatan orang setia? Melakukan sekecil apapun tugas tanggung jawab, termasuk hal yang dalam ukurannya orang itu, ukuran orang lain sebagai perkara yang besar. Ukurannya adalah kesetiaan. Yang kedua adalah sebagai orang yang dapat dipercaya untuk bisa menerima kembali tanggung jawab yang lebih besar. Sambil contoh ya, ini maaf ini bukan karena tahun politik saya harus ambil contoh ini. Karena itu yang gampang dilihat toh.
Pak Jokowi sebelum jadi presiden itu jadi wali kota. Bahkan 2 periode. Habis jadi wali kota, jadi gubernur. Jadi gubernur, jadi presiden. Terus. Saya ketika bertobat, mendapat pengajaran-pengajaran seperti ini. Saya kagum ketika pertama kali saya bertobat. Waktu itu saya datang ke satu gereja untuk ngambil keputusan saya mau terima baptisan. Baptisan air. Di spanduk di atas mimbar itu tertulis. Sampai hari ini pun saya hafal. Kalau ngelindur pun saya hafal ayat ini. Umatku yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Yesaya 43 ayat yang kedua. Mungkin sebaiknya kita semua membaca itu. Ya, bisa ditayangkan Yesaya 43 ayat 21. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Katakan amin. Haleluya. Ketika habis baptisan, saudaraku yang kasih Tuhan, beberapa bulan kemudian, saya dipanggil oleh mentor untuk ketemu di Delta Plaza, untuk mengikuti undangan, untuk mengikuti rapat. Yaitu pada waktu itu, yaitu rapat untuk ada semacam peristiwa nasional dari Full Gospel Businessman Fellowship International. Saya ngikuti aja, saya pikir ada apa saya ikut di sini itu. Saya ini siapa, saya ini apa, baru saja bertobat, baru berapa bulan. Tapi ini yang namanya spanduk di gereja itu mancep di sini. Apa ya itu maksudnya? Aku mau dibentuk Tuhan. Ya, rapat sudah itu ujungnya apa? Pengumuman untuk menjadi panitia ini. Siapa yang jadi ketua panitia, bla 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 bla. Akhirnya sampailah kepada yang koordinasi, transportasi dan akomodasi. Disebut nama saya masih disebut oleh mereka, nama yang biasa yang sebelumnya. Yaitu Pak Muhammad Sudidharma. Kok aku ya? Gak keliru apa panitia ini? Wong aku ora duwe mobil waktu itu entek wis payu kabeh karena didul. Ya. Saya loh aku jadi transportasi, apa tugasnya? Jemput hamba Tuhan di Juanda. Siapkan bis-bis dan lain sebagainya, koordinasi bis-bis untuk panitia ini ke sana. Oh, ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, tidak punya mobil, dipasrai menjemput tamu. Waktu itu saya bertanya, tapi tidak, disuruh kok. Ya, keluar dari gedung, saya dicapek dari belakang. Hei Pak Sudi, selamat ya, kata jadi panitia. Iya, saya bilang gitu. Pak, katanya saya dengar jadi bidang transportasi yang jemput hamba Tuhan. Iya Pak. Saya enggak ngomong, padahal gak ada mobil, enggak. Saya diam aja. Pak Sudi, aku duwe mobil, Pak, pakaian Pak di rumah. Bayangkan kalau kita siap hatinya, Tuhan yang menyediakan. Ojo sambat se. Terima saja itu, ya. Amin. Dan itu berkelanjutan. Sudah peristiwa Kongres Full Gospel itu, Kongres Nasional berjalan. Saya pada waktu itu sudah, karena mungkin antar jemput, sering saya diajak. Kalau Pak almarhum Jeremia itu, Pak Muhammad, saya mau pelayanan ke Ujung Pandang. Waktu itu Ujung Pandang. Ikut aku ya? Oh siap. Jadi bagian ngancani hamba Tuhan. Tapi seringkali dia mau ke toilet, bawaan jasku sih, tasku sih. Suatu saat mau masuk ke satu pertemuan begitu, saya masuk dengan bawa jas itu.
Dan Alkitabnya kan dibungkus dengan kulit. Masuk. Dikira saya adalah hamba Tuhannya. Duduk bukan saya. Hambanya masih ke toilet. Saya jalani terus. Saya di mana-mana diminta saksi ya saksi aja. Suatu saat saya ngantar ke hamba Tuhan ke Blitar melayani 3 gereja. Satu di sini, satu di sana, sorenya di tempat lain. Pokoknya di Kabupaten Blitar. Setelah jam yang pertama selesai, hamba Tuhan ini yang saya supiri ini. Mas, koyo-koyone sing kusur iki dudu aku, Mas. Tapi dia cuma ngomong gitu aja, nggak ngomong lanjutannya. Mbok sapa sing arep melayani, dia nggak ngomong. Apa sih? Lu terus? Saya gitu tak? Lu terus? Terus guyu dia. Wah, tertawa. Saat kedua, di gereja kedua, dia. Sore, gereja yang ketiga, dia sudah ngomong, Mas, dudu aku, Mas. Loh, terus apa, Mas? Ya jenengan, sing genah ngono. Wong nggo Alkitab wis kleru-kleru. Nah, dia tetap. Ternyata hambanya dibuat perutnya sakit. Bola-balik melebu toilet. Pujiannya sudah nambah satu lagi. Tunggu, Pak Sudi, gembalanya itu, Pak Sudi gimana itu, Pak? Ya saya, Mas, piye iki Mas, sudah tambah 2 lagu loh Mas. Kandhani kok dudu aku kok. Lah terus apa? Ya panjenengan sing genah, saya bilang gitu. Akhirnya sudah pujian tambah-tambah terus, akhirnya saya ngomong sama gembalanya, Pak, enggak bisa Pak, masih sakit payut. Disuruh saya naik. Puji Tuhan, ya Pak Sudi aja. Pak, saya ini belum pernah khotbah Pak. Tapi aku saksi aja. Iya sudah, saksi aja. Saksi. Tapi gayanya yang munggahi. Zaman itu kan mesti bawa Alkitab ya Pak Dani ya. Dikempit ini melaku kayak ya. Di depan mimbar dibuka belak. Ayo kita buka firman Tuhan. Baca firman. Das. Habis itu saya jalan. Saksi, saya mau saksi. Saya dulu dari seberang, saya bertobat begitu bla 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 bla. Selesai turun, habis itu acara makan. Aduh tadi minta maaf loh, saya tidak tahu apa saya tadi ngomong apa, saya tidak tahu, tidak ngerti ya saya itu. Pokoknya tidak tahu lah. Pendeta ini ngomong sing gembala itu, wah kami semua diberkati Pak gini. Hamba Tuhan yang saya supiri tadi mengatakan, Mas. Ngono kuwi Mas dudu kesaksian Mas. Lah apa? Ngono kuwi jenenge khotbah. Walah, khotbah ki ngono toh. Saya tahu, bukan saya yang ngomong, Roh Kudus yang ngomong. Amin. Lakukan sekecil apapun yang bisa kau lakukan, kalau itu datang dari Tuhan, engkau akan melihat bagaimana karya Roh Kudus dalam kehidupanmu. Saya selesaikan. Sebaliknya bagi orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu yang terima 1 talenta, adalah orang yang tidak melakukan yang apa yang seharusnya dilakukan, yang tidak memberikan hasil, tidak bisa menjadi berkat, dan itu semuanya pun harus dipertanggungjawabkan atas sikapnya. Seperti kita baca tadi pada ayat yang ke-30, ujungnya apa? Ya, lemparkan dia ke tempat yang paling gelap, di mana situ terdapat gertak gigi. Saudara yang dikasihi Kristus, Yesus Tuhan. Ini yang coba kita patut renungkan hari-hari ini. Pak, saya sudah sekian tahun jadi Kristen. Pak, saya sudah sekian tahun melayani Tuhan. Ya, masakan saya harus kembali kepada pelajaran yang pertama. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin nanti saatnya sudah akan membaca kembali apa yang ditulis dalam kitab Ibrani ya. Kalau sampai kedapatan ada sesuatu bagian yang belum kita lakukan, saudara harus melakukan juga. Apa yang seharusnya engkau lakukan. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Maka saya berkata sekalipun itu bagian yang terkecil, yang dimana itu hanya 1 talenta. Apalagi alasannya saudaraku, alasan yang rohani.
Tuhan memungut di tempat di mana Tuhan tidak menabur, tidak menanam. Maka aku karena takut, aku sembunyikan itu satu talenta. Ini punya Tuhan. Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan. Jangan sampai saya berharap saudara, kalau saudara sudah melayani, melakukan sesuatu, lakukan itu. Sebab saudara akan mendapatkan satu pernyataan dari Tuhan. Perhatikan tadi komentar. Ayat 21 dan 23 sama toh. Yang menerima 5 dan yang menerima 2 sama. Hei kamu hambaku yang baik dan setia. Kamu setia kepada perkara yang kecil. Masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Sama komentarnya. Baik 5 maupun 2. Sebenarnya demikian juga akan dikatakan untuk yang satu. Karena masalahnya bukan 5-2-1-nya. Tapi Tuhan mendapati saudara orang yang bertanggung jawab. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Untuk itulah kehidupan itu adalah anugerah. Demikian juga tanggung jawab yang diberikan. Jangan saudara mengatakan bosan dan sebagainya. Itu bosan, marah, jenuh dan sebagainya. Itu duniawi daging gitu. Tapi kalau saudara menghidupi kehidupan saudara oleh roh. Saya sedang masuk pada materi hidup oleh roh dalam pastor teaching. Yang sudah saya mulai bulan ini untuk tema itu. Nanti ikuti setiap bulannya. Nanti akan saya sampaikan kepada saudara mengapa seringkali kita ini bisa, tidak bisa, mau, tidak mau, atau jenuh dan sebagainya. Itu berarti di dalam diri kita masih ada virus. Ya, nanti akan saya sampaikan dalam materi pastor teaching. Jadi saudara harus lakukan karena anugerah. Itu kepercayaan Tuhan. Bahkan kalau saudara membaca kembali Yohanes 14, mungkin media bisa menayangkan. Sebagai orang percaya dikatakan di situ toh. Ayat yang ke-12, setiap orang yang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, tidak dikatakan barang siapa yang sudah menjadi hambaku, tidak. Orang percaya, setiap orang yang percaya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, aku akan naik ke surga. Maka aku berikan tongkat estafet itu kepadamu. Tangkap dan lakukan. Kembali mas pada catatan saya, karena ini pada akhirnya. Ya, yang ke-6 tadi adalah kehidupan adalah anugerah. Demikian juga tanggung jawab itu adalah anugerah. Kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan itu bangga memberikan pada saudara. Lebih bangga lagi ketika mendapati saudara melakukan. Bukankah ada firman, kalau engkau memberikan segelas air kepada seorang nabi, dan itu pelayanan yang terkecil toh. Menjupuk ke banyu ya. Yang menyediakan air untuk seorang nabi, engkau pun beroleh upah seorang nabi. Tepuk tangan yang panjang. Saya tidak langsung seperti ini. Saya pelajari dan saya jalani mulai apa yang harus saya jalani. Dan ketika sudah sekian tahun saya aktif di Full Gospel. 3 tahun kemudian saya diperintahkan Tuhan untuk bergabung dengan gereja. Itu pun ketika saya datang itu berarti sudah formulir diaken itu sudah saya terima ke-7 kalinya. Karena 1 sampai 6 saya belum mendapat pernyataan Tuhan. Tapi satu saat kemudian ini waktunya. Sana. Bantu di sana. Jika kita masuk, saya masih enggak nyandang apa, enggak PDP, enggak PDM, enggak PD. Ya sudah layani aja sudah, layani. Terus diberikan tanggung jawab untuk menjadi sekretaris umum di situ, benahi organisasi ini, siap jalankan, laksanakan.
Berapa bulan kemudian diangkat jadi direktur SOM, siap jalankan. Amin. Kemudian diperintahkan rintis di Malang, siap laksanakan. Suruh rintis Balikpapan, Samarinda, Makassar, jalan. Solo, jalan. Semuanya kami mulai dari nol. Apakah yang sekarang sebesar itu di Samarinda, sebesar itu di Balikpapan, sebesar itu pula di Makassar? Itu semuanya dari nol. Saudara yang kasih Tuhan, lakukan apa yang kau bisa lakukan. Lakukan apa yang dipercaya Tuhan kepadamu. Bahkan tanya, Tuhan ini aku, utuslah aku. Itu namanya kesatria Laskar Kristus. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus. Akhirnya, demikianlah kekristenan adalah kehidupan yang harus dipertanggungjawabkan untuk memuliakan nama Tuhan yang bukan sekedar identitas yang kita nikmati dan kita banggakan. Terus bangga-bangga nih toh, kartu jabatan dan sebagainya. Dipercaya ini. Hanya cerita bahwa saya sedang ini, tapi tidak pernah bekerja. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi semua saudara. Saudara dan saya ditetapkan menjadi garam. Di dalammu itu ada sesuatu yang mampu dibagikan kepada yang lain. Amin. Lakukan itu. Jangan nanti terlambat. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil. Saya tutup dengan pernyataan. Ketika saya berdoa dalam sakit sepanjang perjalanan 2,5 tahun. Lebih bahkan. Mulai jatuh-jatuh karena yang namanya nggak ada masalah di jantung. Sampai harus pasang ring, ujungnya kuno pasang pacemaker. Kemudian masih juga yang namanya kena penyumbatan pembuluh darah vena. Dan ternyata itu sudah saya alami sebenarnya sekian tahun sebelumnya. Dan ketahuannya ketika saya diberikan alamat oleh Pak Adi untuk saya berobat ke dokter Yan Sembiring. Nun sewu Pak Adi, waktu saya telepon penjenengan, waktu saya di Malang itu, sebenarnya saya berharap ketika saya dalam keadaan lemah, saya jatuh, tidak bisa lagi berdiri. Waktu itu saya berharap nun sewu ini, ya, tapi ada rencana Tuhan. Curhat. Sebenarnya saya berharap, karena penjenengan kan dokter juga ahli bedah. Nek dokter pada dokter telepon, oh ya siap, tak bantu itu. Kan gitu, itu pikiran saya. Tapi karena sama penjenengannya ini, hanya saya diberi nomor telepon. Waktu itu hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022. Saya gelele enggak bisa, saya panggil pelan-pelan supaya karena keluarga besar kumpul. Keluarga saya. Saya cerita sama ibu, ojo cerita nek aku loro. Ben ora berubah ke suasana, putu-putu kayak. Ya dah? Saya di kamar aja. Mulai saya habis pelayanan doa puasa itu. Saya tidak mampu berdiri lagi. Ternyata kaki saya ini bengkak, memerah, ada 2 tempat kanan kiri meledos. Lalu gimana diparing? Ya ini pasti cara Tuhan untuk meneguhkan saya. Ya kan? Saya WA Pak Adi. Maaf dok, bolehkah saya telepon? Kan saya tidak pernah ketemu beliau, tidak pernah omong-omongan sama beliaunya itu. Beliau juga tidak pernah ketemu saya. Jadi mikir gitu sih sopo kira-kira ya. Karena aku tak abaikan, enggak ono jenenge. Tapi yang namanya telepon tak tumpangi tangan terus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus, tolong jamah orang itu. Setengah jam kemudian dibales. Bisa, tapi maaf, saya masih nyopir. Oh ya wis, lega. Nyupirnya sampai jam piro karo. Harus tak telepon nanti tidak diangkat karena masih nyopir kan itu. Jadi menang. Nah,
Itu mulai jam 12:30 saya telepon Pak Adi. 2:30 nelpon beliau. Iya Pak, siapa? Dengan siapa saya? Saya Pak Sudi Dharma. Bagaimana kondisinya? Begini dok, kaki saya bengkak, lalu ini ada pecah, blok satu. Ringkasnya, jangan-jangan Bapak ini kena trombosis. Loh apa itu dok? Itu loh penyumbatan pembuluh darah vena. Oh iya. Nah waktu nunggu, beliau belum telepon lagi itu, saya telepon tempat prakteknya di Premier. Kan Pak Adi Maringin masih ada di HP saya. Tak telepon. Ini tempat praktek ya? Iya. Siapa dokternya? Dokter Yan Sembiring. Kapan prakteknya? Hari Senin sama Kamis. Oh kalau gitu sus, saya tolong didaftarkan Senin, tanggal 2 Januari. Oh enggak bisa, dokternya cuti. Lah bisanya kapan? Tanggal 5, Kamis. Ya sudah, masukkan tanggal 5. Ya boleh. Telepon lagi ya. Bapak dapat nomor 9. Oh iya siap. Teleponnya dokter ini telepon. Ya gini, gimana dok? Wah kalau gitu harus saya periksa itu. Sudah saya sudah telepon ke tempat praktek dok. Katanya dokter itu Senin itu tanggal 2 itu masih cuti. Oh enggak apa-apa. Untuk Bapak boleh datang. Tuh luar biasa Tuhan Yesus. Saya datang ngajak cucu Kela. Temani Yangkung ya ke dokter. Ya Yangkung. Nah kan Mas Angga sibuk ya karena dia juga khotbah dan sebagainya. Saya datang diperiksa gara-gara Pak dokter ini ketemu penyakit saya. Itu sudah saya derita lebih dari 6 tahun yang lalu. Karena 6 tahun yang lalu ketika saya harus melayani ke Eropa, ke Belgia, saya ini juga mengalami pecah. Tapi saya tetap berangkat karena pecahnya pagi hari jam 8 sekian saya harus ke Juanda. Ya berangkat, saya tetap berangkat. Nyeret-nyeret sendiri. Dari Belanda naik kereta menuju Belgia sendiri. Nyeret. Ya. Tapi akhirnya sekarang lega. Sudah ketahuan penyakitnya dan ternyata Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Dalam doa saya ketika menerima kesembuhan, Tuhan menyatakan dengan jelas, aku berikan kepadamu panjang umur, bukan untuk menikmati hidupmu, tapi aku akan tetap memakai kamu. Saya undang bangkit berdiri. Mas musik. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesempatan masih Tuhan berikan kepada kita. Mari kita manfaatkan. Jangan lagi turuti nafsu duniawi. Jangan. Ya, karena ini sudah bagian akhir dari apa yang Tuhan nubuatkan tentang akhir zaman. Tuhan mengasihi kita sekalian. Mari kita naikkan pujian, kita sembah dia Tuhan. Kesiapan kita untuk menerima Roh Kudus yang akan terus bekerja di dalam kehidupan kita untuk hidup mempermuliakan. Hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Amin. Turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Ucapkan dengan kata-kata yang jelas. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, Aku tidak bisa, aku tidak mampu. memulihkan
bukan aku. Itu membelenggu kita. Serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jemaat, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan. Turunlah urapan atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan pesan-pesan-Mu. Kami mendengarkan Tuhan kerinduan hati-Mu atas setiap umat-Mu di tempat ini. Dan kami sungguh-sungguh diberkati. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kepada setiap kami bahwa apa yang Engkau tuntut daripada kami sesungguhnya bukan apa yang kami tidak mampu kerjakan. Sebab firman-Mu mengatakan, apa yang ada padamu. Tuhan, Engkau tahu setiap kapasitas kami, Engkau tahu setiap kelemahan-kelemahan kami. Engkau tidak mencari orang-orang yang sempurna sebab Engkau tahu tidak ada yang sempurna di dalam kami. Tetapi di dalam kelemahan, di dalam ketidaksempurnaan itu Tuhan, Engkau mempercayakan kepada kami satu mandat, satu tugas yang mulia untuk menyatakan Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit, yang mempercayakan kepada kami proses untuk menyatakan kabar keselamatan bagi dunia ini ya Tuhan, kepada orang-orang di sekitar kami. Engkau tidak melihat anak-anak-Mu ini ya Tuhan sebagai orang-orang yang penuh dengan cacat dan masalah dalam hidupnya. Tetapi Engkau melihat Tuhan, bagaimana Engkau dapat mengerjakan di dalam kehidupan masing-masing anak-Mu ini Tuhan. Proses demi proses yang terus berkelanjutan
supaya pada akhirnya semakin serupa dengan gambaran-Mu. Sehingga dunia pun dapat melihat hal ini Tuhan dan mereka merindukan hal yang sama. Oleh karena hari ini Tuhan kami mendengarkan berita ini dan kabar ini ya Tuhan, yang lemah boleh kembali dikuatkan. Yang selama ini Tuhan memandang hidupnya tidak berguna, boleh melihat bagaimana Kristus memandang berharga. Tuhan, kami sungguh diberkati dengan pesan-Mu hari ini ya Bapa. Dan sebagaimana gereja-Mu Tuhan, yang baru-baru ini merayakan ulang tahun dan diingatkan kembali bahwa proses itu tidaklah sesuatu yang mudah. Tetapi ketika kesetiaan itu ada di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, Engkau menyatakan hal-hal yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Oleh karenanya itu Tuhan, kami mau bersatu hati. Pagi hari ini ya Bapa, kami memohon Tuhan, biarlah Engkau curahkan Tuhan, Roh-Mu dengan kuat di tempat ini ya Bapa, supaya anak-anak-Mu Tuhan setia, supaya anak-anak-Mu Tuhan tekun, supaya anak-anak-Mu Tuhan mau mengambil bagian di dalam pekerjaan yang luar biasa ini ya Tuhan. Dengan bersama-sama mengandalkan ya Tuhan, Roh Tuhan, mengandalkan kekuatan yang bukan daripada kekuatan diri sendiri, tetapi dari turut campur tangan-Mu di dalamnya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang telah Engkau percayakan atas umat-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan pelayanan Bapak Sudi Dharma Tuhan. Apapun ya Tuhan yang sudah dikerjakan Tuhan, kami percaya bukan untuk kebanggaan diri sendiri, tetapi untuk pekerjaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah masyarakat, di kota-kota yang Tuhan percayakan Tuhan, di Indonesia bahkan sampai ke ujung bumi. Berkati Tuhan, Ibu Sudi, berkati anak, menantu dan cucu-cucunya ya Tuhan. Biarlah mereka juga menjadi bagian dari pekerjaan pelayanan ini ya Bapa. Kami sudah melihat ya Tuhan, generasi ke generasi ya Bapa, proses jubah pelayanan ini Tuhan terus berkesinambungan. Bahkan itu juga menjadi bagian daripada jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami sangat-sangat diberkati. Terima kasih ya Bapa. Izinkan kami bersama-sama pagi hari ini juga bersatu hati ya Bapa. Berdoa untuk cabang-cabang yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sebarkan kami sebagai diaspora ya Tuhan. Bukan untuk mencerai-beraikan, tetapi justru untuk mengabarkan Injil Tuhan ke seluruh pelosok di tanah air ini ya Tuhan. Sehingga setiap bangsa, suku-suku bangsa akan mendengar keagungan nama-Mu. Dan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau percayakan Tuhan untuk mengemban pelayanan ini Tuhan, kami yakin juga Tuhan akan pelihara dengan luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Bagi pekerjaan pembangunan NICC kami juga percaya Tuhan, ini bukan pekerjaan manusia, tetapi ini adalah kerinduan Tuhan untuk melayani Kota Malang ya Tuhan, untuk menyatakan ya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang mau dan mampu untuk memelihara kehidupan umat-Nya. Bukan dengan cara manusia, tetapi dengan keajaiban demi keajaiban. Terima kasih ya Bapa. Maka NICC kami percaya pasti jadi. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Pertama-tama kami berdoa bagi kota kami tercinta saat ini Surabaya dalam proses merayakan hari jadinya yang ke-730 ya Bapa. Biarlah Tuhan memberkati para pemimpin kota ini ya Tuhan. Mulai dari Bapak Wali Kota, Ketua DPRD tingkat 2 dan seluruh jajaran ya Tuhan di Muspida ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak sebagai ibu kota
dari Provinsi Jawa Timur, biarlah Surabaya juga menjadi sebuah terang bagi wilayah Jawa Timur bahkan sampai secara skala nasional dan internasional. Ada begitu banyak aktivitas kegiatan yang berlangsung terus-menerus di kota ini ya Tuhan untuk menggairahkan perekonomian, untuk memperkuat budaya dan kebersatuan bangsa dan menjalin hubungan secara internasional. Tuhan, mampukan setiap anak-anak-Mu mengambil peran di dalamnya. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa bagi pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Bapak Presiden yang Kau percayakan untuk memimpin bangsa kami ya Bapak. Dan seluruh pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan, hari-hari menjelang pemilu ini ya Tuhan, semuanya dapat dilakukan dengan baik dan kondusif. Terutama Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang Engkau percayai ya Tuhan, untuk menjadi calon-calon ya Tuhan, pemimpin-pemimpin pada periode yang akan datang. Tuhan, biarlah pertama-tama mereka diberikan hati yang tulus dan murni. Mereka mengerti ya Tuhan bahwa ini adalah sebuah kepercayaan. Dan biarlah mereka tahu ya Tuhan, peran mereka ya Tuhan, ketika mereka terpilih untuk memimpin, untuk mewakili rakyat, untuk menjadi bagian daripada masyarakat ini ya Tuhan. Biarlah mereka membawa bangsa kami ke depan ya Tuhan, semakin hari semakin baik. Jauhkan dari perilaku yang tidak baik Tuhan, jauhkan dari kehidupan-kehidupan yang salah ya Bapa. Kami tahu kami masih jauh dari sempurna ya Tuhan, tetapi kami percaya kalau kami hidup mengandalkan Engkau ya Bapa, maka roh Tuhan itu yang akan menjadi penolong pembimbing dan juga yang akan meluruskan jalan kami. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh luar biasa, Kau baik ya Tuhan. Kami serahkan pelayanan di gereja ini ya Bapa, pelayanan mimbar, pelayanan diakonia, pelayanan sekolah minggu, membangun anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan, yang mengenal dan mempunyai hubungan yang dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah tempat ini ya Tuhan senantiasa dipenuhi dengan kuasa hadirat Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang yang Engkau berikan hati untuk mempersembahkan tempat ini bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah, tapi kami mau ya Tuhan bersama-sama untuk memanjatkan doa seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman Tunas Remaja GB Diaspora Malang. Hari ini aku mau mengumumin beberapa pengumuman nih. Apa aja? Yang pertama, tiap hari Minggu pukul 8 di NICC akan ada ibadah Tunas Remaja GB Diaspora Malang. Jangan sampai ketinggalan ya. See you. Sempurna. Berubah. Prosesnya. Mari kita dukung dan doakan Surabaya Prayer Revival, Bangkit Memandu Bangsa, Race to Aspire, di hari Selasa 30 Mei 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di GBI Diaspora Sejahtera, Jalan Taman Prapen Indah, Blok C6-7, Surabaya. Perkenalkan, saya Lia Kristina. Saya bergabung di MK Borobudur di bawah pengembalaan Ibu Lani. Awal mulanya
Dulu saya waktu ke gereja, saya bisa merasakan bahwa kok gereja kok habis datang pulang tanpa mengenal satu dengan yang lainnya. Sampai akhirnya kami diajak untuk bergabung di MK. Alhamdulillah masuk MK, kami takut ya, karena kami nggak kenal satu dengan yang lainnya. Kami takut kalau kami dijauhi, atau kami takut kalau kami nggak bisa bergabung sama mereka, nggak bisa menerima mereka. Tapi suatu support yang luar biasa, suatu reaksi yang luar biasa, karena ketika kami datang bergabung di MK itu, kami dapat merasakan penyambutan yang luar biasa, respon dari saudara-saudara di MK. Terus habis itu saya pikir orangnya jaim, ternyata orangnya ramah-ramah. Saya Maesaro dari MK Borobudur. Saya bergabung di MK Borobudur di akhir tahun 2012. Kurang lebih 10 tahun saya ber-MK. Saya bisa bertumbuh dengan melalui kesaksian dari saudara-saudara terkasih di MK Borobudur. Di dalam MK kita bisa saling mengasihi, saling menghormati, saling membantu, saling menolong, saling memberi dukungan, terutama saling mendoakan, yang mana melalui doa dari saudara-saudara terkasih, saya bisa kuat, penuh sukacita, dan damai sejahtera. Shalom, nama saya Lindra. Saya bergabung di MK Borobudur mulai tahun 2010 di Pak Gembala Ali Bulani mengenai berkat. Berkat pujian itu juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saat kami mengadakan fellowship bersama Parikaton, saat selesai ibadah kenaikan Tuhan Yesus, saat pujian kita naikkan, ternyata pujian itu boleh memberkati pengunjung yang lain. Karena kami tahunya dari salah seorang ibu yang berbicara kepada anggota kami, jangan berhenti, lagunya enak. Saya yakin pujian itu telah memberkati yang mendengarkan. Mari kita bernyanyi. Halo teman-teman, yuk sekolah di Shining Star. Kabar gembira Shining Star. Sekolah Shining Star telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024. Dapatkan potongan DPP hingga 1.500.000 untuk unit SD, KB, dan TK. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor official Sekolah Shining Star atau juga dapat cek di website Sekolah Shining Star. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
tanggal 30 Mei semua jemaat boleh hadir, khususnya hamba Tuhan, diaken, pejabat gereja, karena tempat ini dipakai oleh gereja sekota ini untuk berdoa bagi Surabaya yang sedang berulang tahun 730. Jadi mereka minta itu diadakan di tempat ini. Jam 18.30 ya, setengah 7 malam. Jadi saya harap hadir, jangan sampai tuan rumah tidak hadir ya, sementara mereka berdoa di tempat ini. Si Tuhan, kita buka kedua tangan kita, bersyukur Tuhan kepadamu karena Engkau hadir, telah memberikan kami petunjuk atas jalan yang harus kami tempuh. Engkau mengajar kami, menasihati kami dan menyatakan kesalahan kami. Untuk sekalian kami melalui firman-Mu, kami boleh memperbaiki kelakuan kami. Agar setiap kehidupan kami diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau sudah mendengar kata hati kami. Ketika kami menyembah-Mu Tuhan, menyatakan permohonan kami, kekaguman kami, kasih kami kepadamu. Engkau terima semuanya itu sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami percaya segala keperluan kami, kebutuhan kami, pergumulan kami sudah Tuhan jawab. Tuhan sudah menyediakan lebih dari apa yang mampu kami pikirkan, lebih dari apa yang mampu kami doakan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Saudaraku, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan juga yang menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan jugalah yang menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kepadamu damai sejahtera. Terimalah berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan terus menyertaimu mulai pagi hari ini, Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.